Bertahun-tahun gue coba cari setup yang paling bagus untuk video talking head. Akhirnya gue tahu kesalahan banyak orang yang bikin video mereka tuh jadi flat. Dan dengan video ini, gue mau tunjukin ke kalian trik apa aja yang bisa bikin video kita lebih bagus dan sinematik. Dimulai dengan the golden spot of camera placement. Kalau konten lu pembawaannya tuh ngobrol dengan viewers, taruh kamera sejajar dengan eye level dan pakai lensa 24mm atau lensa yang lebih wide. Ini karena 24mm itu focal length yang sering kita lihat atau kita konsum ya di story orang-orang, di film-film. Lensa iPhone yang 1x pun itu juga 24mm. Dan focal length inilah yang bikin video kita tuh berasa seperti real life. Seakan-akan viewers kita tuh duduk di depan kita dan ngobrol bareng kita. Tapi kalau konten lu sedang mengajar atau konten edukasi, lu tentunya harus dipandang sebagai expert. Nah, kalau motivasinya seperti ini, taruhlah kamera itu di bawah eye level dan di tilt ke atas. Ini yang gue suka sebut sebagai superhero angle. Karena kalau kita nonton film-film superhero, kalian notice gak sih? Kameranya tuh pasti majority tuh dari bawah. Jadi kita sebagai penonton kayak sedikit dongak gitu ngelihat superhero-nya. Ini biar karakternya tuh kelihatan lebih gede, lebih gagah, dan lebih superior gitu. Nah, khusus konten creator cewek, posisiin kamera di atas eye level dan di tilt ke bawah sedikit. Karena trik ini meminimalisir double chin, bikin muka lebih tirus, dan overall look kalian akan menjadi lebih flattering. Banyak banget orang yang masih naruh kamera tuh di depan lampu. Terutama kalau podcast-podcast tuh ada angle kedua, kameranya tuh masih ditaruh searah sama lampunya gitu. Ini gak apa-apa banget kalau misalnya konteks lu memang lagi live streaming, dimana semua produk dan semua subjek tuh harus terlihat sejelas dan seterang mungkin. Tapi kalau konteksnya kita lagi bikin podcast, interview, atau sinematik, kita lebih baik memakai teknik short lighting. Kalian bisa lihat contohnya broad lighting vs short lighting ya. Teknik short lighting ini sering dipakai buat fashion dan juga portrait. Karena di fashion, short lighting itu bisa membuat bajunya lebih terlihat ada depth-nya dan teksturnya jadi lebih jelas. Short lighting juga bisa bikin muka orang kelihatan lebih tirus. Karena yang kita tonjolin tuh shadows-nya, jadi ada depth-nya dan bisa hide imperfections dari muka orang. Sekarang shot kita udah lebih bagus, lebih sinematik dan dramatis. Tapi gimana caranya kita bisa push lagi kualitas video kita? Nah, kita bisa pakai trik selanjutnya, color contrast. Banyak orang yang nggak sadar kenapa videonya boring ya. Jadi pas di thumbnail YouTube tuh nggak pop out gitu warnanya. Nah, trik ketiga, simpelnya kita tinggal pakai baju yang norak warnanya. Nah, contohnya ini gue pakai baju yang warnanya lebih mute. Coba kita pakai baju yang lebih norak ya warnanya. Nah, ini contohnya kalau gue pakai baju yang warna netral. Dan ini kalau gue pakai baju warna norak. Emang agak kayak badut sih ya, pakai baju yang warna-warni gitu. Tapi ini salah satu trik yang banyak dipakai sama Hollywood dan film-film. Karena di sini kita sedang mencoba untuk membuat kontras bukan dari editan, tapi dari set itu sendiri. Karena tugas seorang filmmaker itu untuk membuat kontras, baik itu dari lighting atau dari setnya. Dan sekarang kita sedang bermain dengan color contrast. That's why di sini ada warna oranye, di situ ada warna biru. Ini juga kenapa kalau kita nonton itu kita bisa tahu nih kalau ini tuh sebuah film, sebuah iklan. Karena di dunia asli nggak se-vibrant itu. Dan kita jadi mikir, wah ini keren nih, film banget. Dalam kurung, sinematik. Oke, bonus tips, visual yang keren tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak lu sound design. Kalian juga pasti tahu kan, film horor tuh serem cuman karena sound effect-nya. Ini juga salah satu contoh dari hasil shoot gua kemarin ya. Gua ngedit dan gua baru sadar, wah ternyata sound design gua tuh bisa 4-6 layer baru bikin shot ini kelihatan keren. Gak cukup cuma satu layer masukin sound effect gear shift. Harus ada riser, cinematic hit, flanger, dan lain-lain. Kalau buat konten YouTube, Reels, dan Shorts, kalian bisa pakai sound effect ini. Ini fungsinya juga nge-signal biar penonton kita tahu kalau mereka tuh lagi nonton shorts gitu. Ngomong-ngomong soal hasil shoot yang masih gue edit sekarang, gue mau kasih preview singkat ke kalian dan minta pendapat kalian shot apa yang selanjutnya harus gue shoot. Coba komen di bawah, subscribe, dan enjoy this preview. With Brix's advanced materials and design, engineered to give drivers confidence to push their vehicles further and stop faster. Heat resistance, durability, and precision. The Subaru WRX 2024 was the perfect canvas.